Dokter spesialis anak, Dr. Adariana HKMKes SPA Konsultan, menegaskan tidak disarankan kepada orang tua untuk menggunakan botol DOT pada bayi saat memberikan air susu ibu atau ASI eksklusif. Dirinya mengatakan proses menyusui memerlukan koordinasi sekaligus melatih otot-otot bayi untuk menghisap. Karena itu penggunaan botol DOT dalam pemberian ASI tidak disarankan, terutama saat pemberian ASI eksklusif 6 bulan. Penggunaan botol DOT atau empeng pada bayi dapat mengganggu proses transfer ASI pada bayi dan membuat bayi tersebut lebih nyaman menggunakan botol DOT. Apabila seorang bayi telah terbiasa meminum ASI melalui botol DOT, Dr. Adariana mengatakan akan terjadi perubahan terhadap pola hisap bayi, sehingga bayi akan lebih cepat untuk berhenti menyusu. Padahal pemberian susu terbaik adalah berasal dari diri ibu itu sendiri. Saat menyusui secara langsung mengandung kuman-kuman baik yang dapat meningkatkan ketahanan tubuh bayi, karenanya bisa mencegah bayi terserang berbagai penyakit yang bisa mengancam kesehatan bayi. Dr. Adariana mengungkapkan dampak buruk yang dapat terjadi dari pembiasaan menggunakan botol DOT pada bayi adalah bayi dapat terkena kondisi bingung puting. Bingung puting adalah saat di mana bayi kesulitan mengisap air susu ibu langsung dari payudara, karena sebelumnya telah terbiasa minum ASI menggunakan botol susu. Lebih lanjut, dia mengatakan dampak lain yang dapat terjadi dari penggunaan botol DOT tersebut adalah bayi lupa bagaimana cara untuk memerah ASI ibu. Bahkan penggunaan DOT dapat mempengaruhi kesehatan gigi dan mulut. Pada anak yang terbiasa dengan penggunaan DOT yang terlalu lama atau terlalu sering, juga dapat menyebabkan masalah gigi lainnya, seperti gigi berlubang dan infeksi pada gusi. Pada bayi yang cukup bulan artinya dia terlahir lebih dari 37 minggu, ya 37 minggu. Nah, untuk terkadang memang ada ibu ya yang terakhir misalkan ASINya tidak cukup, sedangkan sudah ada indikasi untuk menambahkan susu formula selain ASI ya. Kan kita tahu ASI adalah yang terbaik tentunya ya. Selain ASI, yang terpenting lagi adalah proses dari menyusu langsung ke ibu karena ada manfaat dari situ. Ya, ketika bayi menyusu langsung ke ibunya, tentunya di situ ada bonding. Jadi ada kasih sayang ibu terhadap bayinya, jadi bayinya merasa nyaman ketika proses menyusu. Nah, selain itu juga ketika menyusu di daerah kulit ibu itu ada namanya kuman-kuman baik, ya. Kuman-kuman kecil yang dia berfungsi sangat baik untuk kesehatan bayi ketika itu tertelan. Jadi sangat baik untuk kesehatan pencernaan bayi. Jadi sangat besar manfaatnya. Nah, kembali lagi tadi, kalau memang ada indikasi ketika ASINya belum cukup dan harus ditambahkan susu formula, misalkan sudah ada tanda-tanda bayi tersebut mengalami dehidrasi, nah ditambahkanlah susu formula ini. Bagaimana cara pemberiannya? Sebaiknya memang jangan menggunakan DOT. Namun kondisinya berbeda pada pemberian ASI untuk bayi yang lahir prematur. Pemberian ASI menggunakan alat bantu menurut Dr. Adariana biasanya dilakukan akibat kondisi medis pada bayi yang lahir prematur, karena bayi tersebut memerlukan perangsang untuk refleks hisapnya. Namun alat bantu yang dimaksud bukan botol DOT, melainkan gelas kecil khusus yang disebut cup feeder. Gelas kecil mirip sloki yang digunakan untuk meminumkan ASI pada bayi. Hal tersebut dapat mencegah terjadinya bingung puting. Selain karena masalah pada bayi, cup feeder juga biasanya digunakan sang ibu saat cakupan ASI yang dimiliki belum siap atau terbilang masih rendah. Bagi ibu-ibu yang tidak memiliki cup feeder, cangkir kecil, sendok, dan pipet pun dapat digunakan sebagai alat bantu memberikan ASI pada si buah hati, dan tentunya dengan ukuran yang sesuai kebutuhan bayi. Dr. Adariana menekankan bahwa walaupun penggunaan DOT dapat menjadi alternatif yang efisien dari sisi penggunanya, namun dampak yang ditimbulkan dapat sangat mempengaruhi kesehatan bayi. Karenanya pemberian ASI perah kepada bayi tidak disarankan untuk menggunakan botol DOT. Rahmatia, Unhas TV.